Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat dari ajaran baru 2024 mempunyai program baru, yaitu memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama santri anak yatim, dan yang kedua adalah santri dari keluarga du'afa. Apabila jamaah punya kenalan, tetangga atau apa saja yang anaknya termasuk kategori yang kita sebutkan tadi dan ingin sekolah di pesantren, maka kami siap memberikan beasiswa, dan silakan menghubungi pihak pesantren dengan syarat-syarat yang tertentu. Insyaallah Sabtu depan tanggal 14 kami akan berangkat ke kota Mekah dan Madinah. Pesawatnya jam 5 sore dari Samarinda menuju Jakarta di Medan, kemudian pesawat Saudi Arabia. Kembali insyaallah nanti tanggal 27 September. Dan kami buka pendaftaran bagi jamaah yang kepingin berumrah bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari sampai bulan Sya'ban. Kami buka pendaftaran umrah dengan harga 27 juta rupiah. Harga 27 juta rupiah itu bisa didapatkan apabila besok pada hari Ahad tanggal 8 September menghadiri acara peringatan Maulid di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat. Jadi kalau besok hadir dan mendaftar, DP terserah saja DP-nya, kemudian mencari jadwal keberangkatan bulan berapa, maka kami berikan harga 27 juta rupiah. Kalau lewat dari hari besok, maka normal kembali menjadi harganya 32 juta rupiah. Sekaligus kami mengundang para jamaah, mudah-mudahan bisa berhadir besok hari tanggal 8 September 2024, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Kesetaraan Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara. Siapa yang ingin berumrah bulan November, umrah plus Mesir, harganya 36 juta rupiah selama 15 sampai 17 hari, dan juga ada keberangkatan Desember umrah plus Dubai akhir tahun, harganya 37 juta rupiah 15 sampai 17 hari. Kemudian yang kepingin berangkat haji, kita ada 3 tipe. Yang pertama haji dakhili, visanya visa amil, harganya 250 juta, dan visa haji hotel bintang 4 300 juta rupiah, dan visa haji hotel bintang 5 harganya 400 juta rupiah. DP-nya adalah 4.000 kurang lebih 65 juta rupiah. Baik, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ahkamun nikah, hukum-hukum orang menikah. Jadi orang menikah itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya mubah, sesuai dengan niat dari masing-masing yang melakukan pernikahan tersebut. Dan kita sudah terangkan panjang lebar tentang ahkamun nikah, hukum-hukum menikah. Kemudian kita lanjutkan lagi, selanjutnya adalah pembahasan arkanun nikah, rukun-rukun orang menikah.
rukun menikah, pondasi dalam pernikahan supaya sah. Nikah yang kita bahas di sini adalah, artinya rukun nikah yang kita bahas di sini adalah rukun nikah yang sesuai pandangan syariat. Kalau ada rukun nikah yang kita sebutkan ini, maka dilaksanakanlah pernikahan apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Nikah itu dianggap sah sudah dalam pandangan kacamata agama kita. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak sah pernikahannya itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga pernikahan yang sah di pandangan pemerintah kita. Nah, apabila pernikahan itu dilakukan sesuai dengan syarat yang diajukan oleh pemerintah kita, maka pernikahan itu dianggap sah oleh kacamata pemerintah kita. Artinya pernikahannya itu tercatat di KUA, di kantor urusan agama. Kemudian juga hak-hak suami istri terlindungi, bahkan harta keduanya terlindungi, bahkan juga anak-anak mereka juga terlindungi. Tapi kalau seandainya pernikahan itu tidak tercatat di KUA, di kantor urusan agama, maka yang paling banyak dirugikan adalah dari pihak perempuan. Walaupun ibarat kata pernikahan itu sah di dalam pandangan syariat, tetapi kalau seandainya tidak tercatat di KUA, maka yang paling banyak dirugikan adalah dari pihak perempuan. Karena kalau tidak tercatat, maka perempuan ini statusnya dalam pandangan pemerintah ini tidak dianggap sebagai istri dari suaminya. Kemudian juga kalau mempunyai anak dari hasil pernikahannya dengan suaminya, ini juga tidak tercatat di di pemerintahan kita. Bin atau bintinya bukan bin atau binti bapaknya, tapi bin binti mamanya. Kemudian juga harta gono gini juga akan berimbas juga. Dan kalau terjadi sesuatu di dalam rumah tangga, ya KDRT bahasanya kekerasan di rumah tangga, maka sang perempuan ini tidak bisa menuntut atau tidak bisa melaporkan atau apalah istilahnya kepada pemerintahan. Karena ketika dia melaporkan tidak tercatat di KUA, sehingga urusan-urusan itu tidak bisa diurus pemerintahan. Dan kasus-kasus seperti ini kita pernah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, arkanun nikah, rukun-rukun menikah, rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah itu tidak banyak, cuman ada 5. Yang pertama adalah suami, calon suami, dan yang kedua adalah calon istri. Tentu orang-orang yang kepingin menikah ini, yakni calon suami dan calon istri, adalah orang-orang yang sudah mampu untuk dinikahkan. Jangan ibarat kata menikah tapi tidak mempunyai kekuatan fisik dan lain sebagainya, maka pernikahan seperti ini akan berakibat hancurnya rumah tangga di kemudian hari. Yang menikah sebagai laki-laki mesti laki-laki tulen, karena banyak kejadian ketika menikah ya di berita kita ini, tidak sekali 2 kali kejadian ketika menikah ternyata si suami ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami, artinya tidak pernah melakukan hubungan dengan istrinya. Sebulan 2 bulan tidak pernah melakukan hubungan. Nah, itu banyak di beberapa kasus saya lihat, ini ada beberapa bulan yang lalu pernah tersebar lagi berita seperti itu. Ternyata si laki-laki ini adalah perempuan. Kok bisanya nggak ketahuan dengan ya? Perempuan. Nah, lalu ditanya ya, sampai dimasukkan di podcast begitu. Ditanya sama pembawa acaranya, kok jadi selama ini kalau melakukan hubungan gimana katanya? Ya melakukan hubungan tapi tidak pernah ibarat kata barang suami itu menyentuh daripada barangnya sang istri. Nah, itu kacau sama sekali. Lalu pakai apa? Ya tidak tahu lah. Nah ternyata si suaminya ini adalah bukan
laki-laki ternyata perempuan. Ada yang seperti itu. Sebaliknya juga ada, ternyata bukan perempuan, laki-laki. Ya, ternyata laki-laki. Pernikahan ini bukan pernikahan namanya, itu pernikahan tidak sah. Artinya memang calon suami atau calon istri tadi tidak memenuhi syarat sebagai calon suami atau calon istri. Jadi mesti diperhatikan dalam masalah ini. Banyak memang terjadi kasus-kasus di dunia ini yang ternyata suaminya itu bukan laki-laki atau si perempuannya itu ternyata bukan perempuan, melainkan yang suaminya adalah perempuan dan si laki-laki adalah si perempuannya adalah laki-laki. Itu sering terjadi ya, maksudnya bukan sering terjadi, artinya pernah beberapa kali kasus terjadi di negara kita Indonesia ini. Ala kulli hal suami dan istri. Nah, kemudian juga suami dan istri ini seakidah, seagama. Jadi mesti satu agama. Yang laki-lakinya mesti orang Islam, yang perempuannya juga mesti orang Islam. Tidak boleh menikah beda agama. Kalau ada beda agama, maka di negara kita tidak tercatat di KUA itu. Tidak tercatat di KUA. Kalaupun ada orang yang memaksa juga menikah beda agama, maka ini hanya tercatat di catatan sipil, tapi tidak ada tercatat di kantor urusan agama. Ala kulli hal. Itu yang pertama, ada suami, dan yang kedua ada istri. Kemudian yang ketiga adalah wali nikah. Wali nikah yakni yang bertanggung jawab dari si perempuan itu, yang menjaga si perempuan itu. Nah, kasus yang terjadi, yang sering terjadi terutama di Balikpapan, banyak sekali orang menikah yang ibarat kata yang kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu seperti janda sengketa. Ini si perempuan ini tidak mempunyai wali nikah. Tidak mempunyai wali nikah karena di Balikpapan ini kita tahu semuanya rata-rata urban, pendatang ya, perempuan ingin menikah secara diam-diam, tidak diketahui oleh keluarganya, lalu dia mengangkat seseorang untuk menjadi walinya. Si perempuan ini mengangkat seseorang yang menjadi walinya, dan si seseorang ini tidak ada sangkutan sedikit pun dengan si perempuan ini, baik mungkin keluarga ataupun mungkin juga wali, apalagi wali, tidak ada sama sekali. Maka yang seperti ini tidak sah dalam pernikahan. Jadi tiba-tiba seorang perempuan datang kepada PNS atau PNS, penghulu nikah siri. Ya, ada kan penghulu, ada yang penghulu resmi, ada penghulu nikah siri, penghulu di bawah tangan nikah siri. Datang perempuan ini dengan laki-lakinya minta dinikahkan, Pak, tolong saya nikahkan, Pak. Tiba-tiba si penghulu ini, ya boleh katanya. Berapa bayarnya, Pak? 1 juta katanya. Ada bukunya, pakaian aja surat katanya, saksi semuanya. Nggak punya wali si perempuan ini. Mana bapakmu? Nggak ada, Pak. Ya sudah, gampangnya saya nikahkan. Seakan-akan si perempuan ini menyuruh si penghulu liar tadi, PNS penghulu nikah siri ini di bawah tangan, untuk menjadi wali nikahnya. Padahal tidak ada sangkut paut sama sekali. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i tidak sah seperti itu. Ya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Bukhari, Muslim, ya Ibnu Majah dan lain sebagainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun. Yang artinya siapa saja perempuan yang menikah tapi tanpa izin walinya, maka pernikahan si perempuan itu batal. Batal. Jadi kalau seandainya perempuan itu menikah, walinya, ya artinya bapaknya tidak mengizinkan, maka pernikahannya batal, alias tidak sah. Nah, ini kalau
tidak ada walinya. Nah, kalau seandainya walinya ada tapi tidak mau menikahkan, walinya ada nih, tidak mau menikahkan, nanti kita akan bahas naik ke wali yang berikutnya sampai nanti ada namanya wali udul. Wali udul itu artinya karena mungkin ada kasus gimana begitu, si walinya, bapaknya atau keluarga si perempuan ini tidak suka dengan laki-laki ini, sedangkan perempuan ini kepingin menikah dengan dengan laki-laki yang dia cintai, dan keluarga perempuan memaksa tidak boleh menikah, maka akhirnya si perempuan ini pun nikah lari bahasa kitanya. Nah, dalam kasus seperti ini nanti boleh dinikahkan, tapi yang menjadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim itu sekarang namanya bahasa kitanya kepala KUA. Kalau dulu ya di bawah KUA itu ada namanya penghulu. Penghulu ini bukan wali hakim. Jadi kalau seandainya tidak ada punya wali si perempuan ini, maka yang menjadi walinya adalah kepala KUA, itu namanya hakim, ya, wali hakim. Nah, jadi yang bertindak sebagai walinya si perempuan ini diambil alih oleh pemerintah, dan ujung tombak dari pemerintah tadi adalah kepala KUA, karena dia menjadi wali hakim perempuan itu. Tidak bisa umpama yang menikahkan itu penghulu biasa, apalagi penghulu liar, tidak boleh. Nah, ini banyak terjadi. Waktu kami pernah menjadi penghulu tahun berapa itu ya, lupa sudah. Tahun 2000 berapa itu ya, masih 2012 ke bawah. Itu kami pernah menjadi penghulu di Kelandasan Ulu berapa tahun lupa sudah ya, sudah lama banget. Sebelum punya pesantren itu. Pas sudah punya pesantren akhirnya kita lepas semuanya karena lebih fokus untuk mengurus pesantren. Jadi banyak sekali kasus-kasus terjadi seperti itu. Walinya tidak mau menikahkan. Jadi Pak, ini Pak, kita lapor kepada kepala KUA, ini bapak si perempuan ini nggak mau menikahkan. Entah kasus apalah. Ya sudah, kami ambil alih katanya. Jadi kepala KUA yang menikahkan langsung. Nah, bahkan yang paling lucu ini maksudnya gini ya, di KUA itu sudah dapat masuk laporan, arti laporan sudah mendaftar nih ya, bahwa si calon istri, calon suami ini akan menikahkan umpama di tanggal sekian, hari sekian, jamnya sekian, sudah pas ini. Tertulis di syarat di pendaftaran itu bahwa si perempuan ini ada walinya, ada bapaknya. Dibuktikan dengan ada tanda KTP-nya dan semuanya, aktanya jelaskan ya, oh ini berjelas ini. Si bapaknya ini, si anaknya bapaknya ini, ada KTP bapaknya, ada akta bapaknya, lengkap semuanya. Ya, kemudian ada akta lahir si perempuan ini terlihat sudah. Mana bapakmu, ditanya. Bapak saya masih di luar Pak, nanti waktu pernikahan datang. Ya. Nah, setelah, maksudnya pada saat hari pernikahan, ini tidak sekali dua kali ini ya terjadi. Saya datang waktu itu, tak begitu. Saya buka berkas, kemudian saya periksa dulu, jadi tidak langsung menikahkan, periksa dulu calon suami namamu si fulan, benar sesuai KTP. Ditanya dulu, jangan asal kita menerangkan kamu benar nama siapa, namamu siapa, fulan bin fulan, oh sudah sesuai. Alamatnya di mana, fulan bin di sini, tanggal berapa kamu lahir, oh benar sudah. Begitu juga suaminya, begitu juga istrinya. Nah, giliran wali, saya tanya, mana walinya nih, siapa fulan bin fulan, di mana orangnya? Anu Pak, katanya bapak saya nggak datang. Nah, terus gimana? Yang jadi walinya paman saya. Oh, tidak bisa, ini yang tercatat ini bapakmu ini. Kenapa nggak datang? Tidak mau membongkar rahasia itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau tidak mau memberitahu apa yang terjadi, saya pulang nih, nggak usah nikah sekalian hari ini. Nah, lalu cerita, ternyata si bapaknya ini bercerai dengan mamanya. Ini sudah sekali dua kali kasus seperti ini, banyak terjadi. Jadi menikah bapak si bapaknya perempuan ini bercerai dengan mamanya. Lalu bapaknya ini ibarat kata tidak orang Banjar itu tidak tidak memperhatikan lagi lah bahasa kita ya, tidak memperhatikan lagi. Anak ini dari kecil diurus sama mamanya.
diurus sama. Pernah terjadi kasus seperti itu juga. Ada juga yang kasusnya bercerai, bapak mamanya dari keluarga pihak si istri ini tidak lagi menganggap suami. Kalau sudah bercerai. Jadi suaminya ini tidak boleh datang untuk menjenguk anaknya, seterusnya dan seterusnya. Mentang-mentang bapaknya ini mungkin orang miskin atau orang apa begitu ya. Diboikot dari keluarga pihak perempuan ini. Sampai anak ini besar. Tiba-tiba sudah besar dan ingin menikah, bahasa Banjarnya kujuk-kujuk datang ke wadah abahnya. Abah ulun hendak menikah, tolong pian jadi wali. Itu terkadang suaminya itu, maksudnya bapaknya ini terkadang sakit hati. Dari kecil aku mau nengok kamu, bapak mamamu nggak izinkan, keluargamu nggak izinkan. Tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba datang mau minta nikahkan saja. Gimana ini ya, sakit hati abah katanya. Itu yang terjadi ya. Dan sekali dua kali itu dengan kasus yang bermacam-macam. Intinya si wali perempuan ini, bapaknya ini merasa terhina begitu, atau merasa tidak dihargai begitu. Tidak merasa tidak dihargai. Nah, kasus itu pernah terjadi. Yang salah satu yang saya ceritakan tadi, kata saya tidak mau menikahkan. Ayo Pak nikahkan, berapa bulannya kita bayar? Lah, ini bukan masalah bayar membayar ini. Ini kalau tidak sah habis. Akhirnya saya telepon kepala KUA, ini gimana nih Pak? Kata dia pulang aja, nggak usah dinikahkan, biarkan di situ. Biarkan saja di situ. Akhirnya saya izin pulang. Kata saya pulang dulu. Nanti kalau bapakmu sudah datang, kabari saya. Datangi saya atau telepon saya datang lagi. Pulang saya di rumah, saya ganti baju istirahat sudah. Habis zuhur sampai jam 2 jam berapa? Datang keluarnya. Tas, Assalamualaikum, salam Pak Penghulu. Ya, ada Pak. Bapak si perempuan datang sudah. Bapaknya si perempuan datang. Ayo sudah. Terus gimana ini? Nikah jadi katanya. Akhirnya apa? Datang saya sudah tuh si laki-laki ini, si calon suaminya, jar orang banyak sudah terhiring-hiring kupiah. Baju terbuka sudah kepanasan nungguin anak dinikahkan, nggak nikah. Dan nikah nih. Sudah tahu itu. Kemudian bapak siapa namanya? Si Anu. Alamatnya di mana? Dia lahir di mana? Lengkap semuanya. Benar, kata saya. Yakin ini bapaknya? Iya, saya yakin Pak. Demi Allah kata saya bapaknya dia. Jadi saya nasihatin Pak, yang lalu biarlah berlalu. Ini tugas bapak, tanggung jawab bapak sebagai orang tua dari anak bapak ini. Kalaupun ada masalah yang lu jangan usah dipikirkan. Ini untuk kebahagiaan anak bapak. Setelah bapak menikahkan, mau bapak pulang, mau bapak kemana terserah. Ini tugas bapak ini. Sambil berlinang air mata, iya Pak, saya minta maaf katanya. Saya tidak mau datang ini itu dan sebagainya. Tadi kasusnya bermacam-macam. Salah satunya tadi itu. Akhirnya gimana? Nikah. Lalu saya Pak, yang afdal untuk menikahkan itu bukan saya. Sampaian yang nikahkan. Ini anak bapak yang nikahkan. Jadi akhirnya ya sudah, saya tulis begitu. Tulis kata saya. Saya Fulan bin Fulan, bapaknya Fulana binti Fulan menikahkan putri saya dengan engkau. Tulis semuanya. Jadi yang menikahkan langsung itu adalah bapaknya. Dan itu yang benar. Nah, ini terkadang wali nikah ini menyerahkan perwakilannya kepada penghulu. Pak penghulu nikahkan anak saya. Sudah terima dulu perwakilan. Jangan begitu. Bapaknya langsung yang menikahkan. Penghulu itu, makanya itu penghulu itu bukan penghulu ya, petugas pencatat nikah. Dia tugasnya datang untuk mencatat saja, bukan menikahkan. Biasanya kalau seperti itu saya paksa orang tuanya, ayo Pak nikahkan, ini kan anak sampean, bukan anak saya. Saya nggak bisa Pak, tak ajarin, tulis. Privat saat itu juga. Langsung, ayo baca, tidak wajib hafal kata saya. Tidak wajib hafal untuk menikahkan itu. Baca. Saya nikahkan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan engkau wahai laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan, dan saya sebagai wali nikahnya, mas kawinnya langsung si
calon suami ini pun mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan. Selesai. Itu yang benar. Nah ini ingatin ya, kita ini bapak-bapak yang punya anak putri mungkin mau menikah atau apa bulan Maulid nih, banyak orang menikahan. Sampean yang menikahkan, bukan diwakilkan kepada penghulu. Nah, kalau diwakilkan kepada penghulu, itu yang walinya itu jangan hadir di waktu itu. Itu guru Fahmi Zamzam, Allah yarham, kata beliau, kalau sudah diwakilkan kepada penghulu, mungkin ada orang tua nggak bisa menikahkan atau apalah sebabnya, diwakilkan kepada penghulu itu. Kata guru Fahmi, kalau sudah diwakilkan, bapaknya jangan hadir waktu akad nikah, keluar sana. Ya, kalau hadir, orang si walinya hadir, yang penghulunya hadir, lalu yang menikahkan bukan walinya, kan lucu. Jangan begitu. Jadi kalau mau diwakilkan itu berarti orangnya nggak ada, orang yang mewakilkan ini nggak ada di tempat. Nah, jadi seperti itu ya. Ingatin nih, kita ini yang punya anak gadis ingin menikah, anak gadis itu anak kita, bukan anak kita itu anaknya penghulu. Jadi kita yang bertanggung jawab itu menikahkan. Dan kesannya lain, anak kita itu perempuan tuh ya, kalau kita yang menikahkan langsung kesannya lain. Lihat aja, si anak ini merasa berterima kasih banget dengan bapak itu. Berterima kasih banyak. Kenapa berterima kasih banyak? Karena memang tugasnya dia merasa dihargai, ya tugas bapaknya, dan si anak ini merasa dihargai sebagai anak. Tugas terakhir ibarat kata sebelum meninggal ya, di masa pernikahan itu tugas akhir daripada seorang bapak. Karena seakan-akan bapak itu menyerahkan, berkata kepada si laki-laki calon suaminya si perempuan ini, hai laki-laki, ini anak perempuanku, ini adalah anak yang aku sayang. Kita memang terus terang di mana-mana bapak itu kalau punya anak laki dan perempuan, biasanya bapak itu lebih sayang kepada anak perempuan. Di mana-mana itu ya. Makanya cinta seorang anak perempuan yang pertama kali adalah bapaknya. Banyak yang menyarankan kalau bisa bapak itu adalah dia tampil lebih baik daripada laki-laki manapun di hadapan anaknya perempuan tadi. Dia curahkan cinta kasihnya kepada anak perempuannya. Dan kalau dia sudah tampil begitu mantap si bapak ini sebagai laki-laki yang betul-betul betul-betul bertanggung jawab, maka anak perempuan ini biasanya tidak akan menikah, tidak mencari calon suami yang di bawah level bapaknya. Dia bilang, aku mau punya suami, tapi suamiku tuh aku kepingin kayak bapakku, kasih sayangnya dengan aku, cintanya luar biasa dengan aku. Nah, banyak begitu perempuan merasa disayangi dengan bapaknya, maka dia tidak mau mencari suami kalau tidak selevel kasih sayang dengan bapaknya sendiri. Tapi kalau seandainya anak perempuan tadi ya, yang ibarat kata biasanya pada umumnya, dan itu sudah lumrah, si anak perempuan itu dekat kepada bapaknya dari kecil nih, tapi bapaknya acuh tak acuh, maka si perempuan ini terkadang dia mencari pasangan itu sembarang aja, sembarang aja, orang bapakku begitu juga. Jadi kita tampil sebagai bapak kepada anak perempuan kita itu betul-betul bertanggung jawab, karena cintanya seorang anak perempuan pertama kali adalah bapaknya. Kita tampil sebagai seorang bapak, sebagai laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab kepada anak perempuan kita. Sayang kita kepada anak perempuan itu lebih daripada yang lain. Artinya kalau kita bisa menjaga perasaan anak kita itu seperti itu, anak perempuan kita ini dia tidak mau mencari laki-laki sembarangan. Biasanya dibilang, aku mau cari suami tapi harus levelnya seperti bapakku atau lebih daripada bapakku. Ketika dia mendapatkan suami yang tidak selevel kasih sayangnya tidak seperti bapaknya, dia merasa ibarat kata laki-laki ini tidak pantas untuk menjadi pendampingku. Nah itu. Dan ketika kita kembali, ketika sang bapak tadi langsung menikahkan putrinya, itu putri ini, si anak perempuan ini merasa luar biasa itu sedihnya. Sedih dan bahagia. Sedih itu kenapa? Terpisah dengan bapaknya. Bahagia kenapa? Karena dia bahagia punya bapak
bertanggung jawab untuk menikahkan dirinya. Dan si bapak ini pun terus terang, kita sebagai laki-laki mau nggak mau tuh kayaknya menangis. Anak perempuan kita yang kita sayangi dari kecil sampai besar, kemudian kita serahkan dengan laki-laki yang mungkin kita sebagai bapak belum yakin 100% bisa nggak laki-laki ini seperti saya kasih sayangnya kepada putri saya. Nah, seakan-akan kita bilang kepada laki-laki ini, suaminya anak kita ini, hei laki-laki, kamu laki-laki, saya laki-laki, ini anak perempuan saya, anak yang paling saya sayangi. Dari kecil sampai dia besar saya jaga, semuanya saya perhatikan dia, bahkan dosanya saya tanggung. Dosanya anak saya ini saya tanggung. Tapi sekarang saya nikahkan engkau, saya nikahkan putriku ini dengan, maka ibarat kata tanggung jawabku sebagai bapak, nafkah dia, keperluan dia, dari pagi sampai ketemu pagi saya serahkan kepadamu. Bahkan urusan pahala dan dosa saya serahkan kepadamu. Nah, saat kita menikahkan putri kita itu, ibarat kata mandat kita ini sebagai wali tadi kita pindah kepada si laki-laki ini. Artinya anak perempuan ini kalau dia melakukan kebaikan atau keburukan, maka yang paling bertanggung jawab adalah suaminya. Suaminya. Maka kita sebagai bapak harus perhatikan betul-betul nih. Ini laki-laki pantas enggak untuk pengganti anak kita, pengganti tanggung jawab kita kepada anak perempuan kita. Jadi dia laki-laki ini yang bisa membawa anak kita perempuan sampai ke dalam surga. Artinya surga dan neraka anak perempuan kita ini, nih suami ini yang bertanggung jawab. Rugi kita sudah capek-capek didik dia, ngajarin dia agama ini itu, ternyata kita salah menikahkan dengan laki-laki yang tidak baik. Ternyata laki-laki ini tidak ngerti agama dan itu dan sebagainya. Kacau anak perempuan kita yang tadi baik, kacau dia. Akhirnya apa? Gara-gara cari salah menikahkan dengan laki-laki yang tidak benar, laki-lakinya naudzubillah mungkin di akhirat masuk neraka. Anak perempuan kita pun gara-gara suaminya bisa masuk neraka. Nah, jadi penting kita mencari mantu yang benar-benar baik. Makanya kalau mencari mantu, agamanya dulu dia. Tapi orang zaman sekarang tidak. Kerja di mana? Punya mobil, punya rumah, berapa gajinya? Itu yang ditanya dulu. Orang bahari tidak. Kamu hafal apa? Surah apa hafal? Bagaimana bapakmu? Siapa nama bapakmu? Mamamu siapa? Dilihat garis keturunannya. Kau sekolah di mana dulu? Bahkan saking telitinya dites bacaan-bacaan tuh. Bacaan salat hafal enggak? Bagaimana kamu mau jadi imam? Salat aja enggak ngerti bacaannya. Bagaimana mau memimpin anak saya? Kalau kamu tidak bisa memimpin salat seperti itu. Nah, bahkan kadang dites bacaan-bacaan. Kalau orang yang levelnya level kiai, tes bacaannya. Hafalan, kamu hafal Quran, ya Pak, berapa surah hafal? Ya. Siapa namamu? Nama saya Pak Yasin. Sudah baca surah Yasin. Yasin hafalnya. Namamu siapa? Namanya Pak, namanya Arif, namanya umpama apa? Imran. Baca surah Imran. Baca surah Imran. Yang satu namanya siapa namamu? Nama saya Kahfi Pak. Baca surah Kahfi. Tapi orang manggil saya biasanya Kulhu Pak. Nama saya Kahfi tapi sering dipanggil Kulhu. Kenapa? Takut dites surah Al-Kahfi. Akhirnya Kulhu namanya Kulhuwallahu Ahad katanya. La ilaha illallah. Itu ya. Ya berapa sudah ini? Nah ini. Ala kulli hal ya. Wali nikah. Nah kita baca sedikit ya. Urutan wali nikah. Urutan wali nikah. Kita baca sedikit nanti baru kita tutup. Yang pertama, bapaknya si perempuan itu, bapak biologisnya, bapak yang aslinya. Nah, tapi
Waktu menikah ini bapak mamanya ini menikah secara sah. Banyak orang yang orang Banjar GBHN. Kalau dulu kan GBHN garis-garis besar haluan negara zaman Bahari itu. Sekarang nggak ada lagi GBHN. Tapi istilah orang Banjar GBHN itu masih ada. Bukan garis-garis besar haluan negara, tapi GBHN gawi bedahulu hanya nikah. Nah, ini banyak nih kasus terjadi. Menikah, hamil si perempuan ini ketahuan sama keluarganya, akhirnya dinikahkan. Nikah, hamil 1 bulan, 2 bulan, nikah. Ternyata baru dapat bulan melahirkan. Perempuan ternyata anaknya ini. Apakah bapaknya ini boleh menikahkan? Tidak boleh. Jadi kalau orang hamil di luar nikah itu kasusnya banyak sekali, rembetannya itu banyak. Si perempuan ini tidak bisa, si bapak ini tidak bisa menjadi wali nikah si perempuan ini kalau nanti besar, kalau ingin menikah. Tidak bisa saling waris mewaris. Dalam mazhab Syafi'i batal kalau bersentuhan, ya batal wudu kalau bersentuhan. Banyak kasus-kasusnya itu. Nah, ada pernah terjadi di Balikpapan. Saya cerita nih. Kalau saya sebutin namanya, apalagi nama bapaknya, insya Allah kalau orang Balikpapan asli pasti tahu tuh. Pasti tahu. Datang dia, guru, ulun anak menikahkan anak saya. Oh iya? Kapan? Kata saya, sekian, tanggal sekian. Cuman ada kasus guru. Apa? Kasusnya apa? Cerita. Nah, jadi si anak ini, si bapak ini dulu pernah melakukan hubungan di luar nikah dengan istrinya. Tapi dia bertobat dan akhirnya dia menikah dengan, bertanggung jawab lah bahasa kitanya ya, menikah dengan istrinya ini. Ternyata lahir si anaknya perempuan ini. Dan kasus itu tertutup, tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu. Dan dia kepingin dalam pernikahan ini juga dia yang menikahkan anaknya. Kata saya mana sah gitu. Nggak sah. Kalau sampai yang menikahkan dan sebenarnya ini adalah anak dari di luar nikah, pernikahan ini tidak sah. Dan apabila anak bapak itu melakukan hubungan badan dengan suaminya, maka jadilah zina. Dan ini zina berkepanjangan terus sampai akhir zaman. Ada yang pernah menafsirkan begini ya, salah satu dekatnya tanda hari kiamat, perzinahan itu semakin banyak. Oh iya, secara kasat mata mungkin jelas. Kita lihat di mana-mana orang banyak berzina, orang banyak pacaran, orang banyak perselingkuhan di mana-mana. Dari kalangan artis sampai kalangan orang biasa. Dari anggota DPR, dari kalangan ulama sampai orang biasa. Cuman ulama bukan selingkuh ya, nikah di bawah tangan aja. Banyak kasus. Nah, tapi yang sebenarnya ada yang menafsirkan salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu adalah banyaknya zina. Oke, secara kasat mata banyak zina. Tapi yang dimaksudkan itu adalah ada orang melakukan hubungan di luar nikah, kemudian dia setelah itu menikah supaya menutupi aib si perempuan ini, dan ternyata kemudian anaknya itu lahir perempuan. Kemudian anak perempuan itu besar, lalu yang menikahkan bapaknya dia sosok menikahkan, padahal itu tidak sah. Maka saat itulah anak tadi berzina, terus menikah lagi, punya anak, menikah lagi, terus sampai hari kiamat itu bersambung zina tadi. Itu ngerinya. Lalu kembali ke kasus yang tadi itu, saya cerita, Pak, nggak boleh Pak, Haji nggak boleh. Terus gimana ya Pak ya? Ini nanti banyak pejabat datang, banyak ulama datang. Tenang, kata saya. Bapak kan kepingin nutupin aib nih supaya anak ini nggak tahu nih. Ntar saya lapor dulu kepada kepala KUA. Saya konsultasi kepada KUA. Dia bilang apa kepala KUA? Pak, anu aja Pak, suruh orang tuanya besok anaknya perempuan, si laki-laki perempuan itu, si soalan suaminya datang ke sini. Kita nikahkan di sini. Kita pura-pura belajar. Belajar. Jadi saya telepon, Pak, gini aja Pak. Besok sampean datang ke KUA. Bawa anak bapak yang perempuan, bapak bawa calon mantu. Bertiga aja Pak? Iya bertiga. Nanti saksinya di kantor KUA. Kita nikahkan di KUA. Cuman ini bohong-bohongan tapi beneran. Ya beneran tapi bohong-bohongan.
Ya, jadi datang ke situ, calon suaminya ini dia agak curiga, kenapa ini kata saya disuruh ke KUA. Akhirnya tanpa babi bu, saya sudah kongkalingkong nih dengan kepala KUA, dengan siapa bapaknya ini. Kemudian ada saksi di dalam, ayo masuk pak. Masuk, dinikahkan sebentar aja, langsung dinikahkan, tidak pakai tanda tangan, tidak pakai apa, dinikahkan sama kepala KUA sebagai wali hakimnya. Kan wali hakim yang wajib menikahkan itu. Nikahkan, tek begitu. Selesai nikah, keluar dari kamar kepala KUA, cuma paling 3 menit, 5 menit sampai 5 menit, anggaplah 5 menit. Keluar. Si laki-laki ini mungkin dia pintar. Dia pintar mungkin. Pak, dia tanya sama saya, kenapa saya dinikahkan Pak Penghulu? Ah, kata saya, itu belajar, bukan dinikahkan. Itu belajar, artinya melatih mental. Besok kan kamu nikah tuh, dilatih mental. Bisa nggak kamu jawab? Oh iya Pak. Nah, tapi dia paham kenapa saya dinikahkan. Besok waktu pernikahannya saya datang. Kepala kau nggak datang, saya yang datang. Bohong ini yang benar apa? Bohong-bohongan, tapi kerasaan benar. Benar tapi bohong ya ini nih ya. Bohong tapi benar. Datang saya situ, oh banyak kiai ada, pejabat-pejabat, karena dia orang terhormat, bapaknya orang pejabat dulu. Nah, jadi waktu itu saya bilang sama bapaknya, Pak, sampai yang nikahkan. Sampai yang nikahkan. Si calon suaminya pun di hadapan dengan baju, masya Allah, kan orang kaya. Pejabat-pejabat datang, nikahkan pokoknya. Saya nikahkan putri saya Fulana binti Fulan, mas kawinnya sekian. Selesai. Sah kata saya. Padahal ini bukan nikahnya kemarin. Itu namanya menutupi aib. Dan kita dianjurkan kalau ada orang melakukan perzinahan, kita tutup aibnya. Apalagi dia kalau sudah tobat. Kalau dia sudah tobat, jangan kita bongkar-bongkar aibnya. Itu hukumnya sunnah. Nah, sitrul aib, menutup aib tadi. Nah, itu banyak kasus terjadi seperti itu ya. Belum lagi anak angkat, pernah juga nih anak angkat ya, di kepolisian lagi. Polisi punya anak angkat, saya tidak sebutkan daerah mana. Mau menikah dia. Lalu ada orang datang, dia tahu di temannya polisi, Pak, itu bukan anak bapak itu loh ya, ingatin ya, itu anak angkat bapak itu. Saya menikahkan, tidak sama. Habis jadi zina nanti. Dinasehatin, akhirnya ya sudah wali hakim. Nah, jadi hati-hati juga kita harus perhatikan ini. Nanti ada orang nikah begitu, kita hadir sebagai saksi, habis kita di akhirat dituntut sama Allah. Kenapa kamu tahu? Itu kan dia sudah tahu itu bukan anaknya dia nikahkan, kamu hadir di situ sebagai saksi. Jadi, begitu juga orang nikah siri, tidak ada walinya, kita hadir di situ. Jangan. Di akhirat kita jadi saksi, jadi dipertanggungjawaban di hadapan Allah karena kita sebagai saksi. Ya, ini baru bapak ya, nanti urutannya ada kakek dan seterusnya. Nah, cukup waktu, insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi besok kami undang kepada jamaah, mudah-mudahan bisa berhadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW hari Ahad tanggal 8 September dimulai dari jam 8 pagi. Banyak door face banyak sekali. Kita tidak gantung-gantung makanan, tidak gantung macam-macam, tapi kita door face bermacam-macam, ratusan door face yang kita sediakan. Cuman belum ada door face umrah gratis. Insya Allah mungkin ke depan nanti kalau siapkan mungkin ya ada umrah gratis. Yang kepingin umrah harga 27, jangan lupa besok hadir dan mendaftar. 1 juta ke 2 juta daftar dulu, booking seat bahasa kitanya ya. Bertunangan lawan Mekah dan Madinah. Kalau sudah tunangan daftar jangan dicabut, saya nggak jadi Pak. Merajuk Mekah Madinah kalau sudah tunangan tuh akhirnya dibatalin. Bisa-bisa sampai meninggal nggak lagi berangkat umrah haji. Baik, cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.